Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kisahnya. Kabut turun lebih cepat dari biasanya di Gunung Sukatapa. Para pendaki yang baru naik pagi tadi mulai berkemas turun. Karena angin yang dingin dan kabut tebal menyelimuti jalur, di pos ketiga, Fadil seorang remaja 17 tahun yang dikenal santun dan gemar membantu memisahkan diri dari rombongan karena mendengar suara perempuan memanggil namanya dari arah jurang. Awalnya ia mengira itu lelucon, tapi suara itu semakin nyata, dan bahkan menyebut nama ibunya. Teman-temannya sempat menegurnya untuk tidak bercanda dan menyuruhnya kembali ke tenda. Tapi Fadil tak menggubris, ia melangkah pelan, menuruni jalan. Setapak sempit menuju suara itu, hanya senter kecil di tangannya sebagai penerang. Tak ada yang menyadari bahwa langkah itu adalah awal dari lenyapnya Fadil dari dunia nyata. Malamnya, kabar tentang hilangnya Fadil mulai tersebar di base camp. Pencarian dilakukan dengan bantuan tim relawan, tapi tak ada jejak. Anehnya, tidak ada sinyal dari HP Fadil, padahal ia membawa powerbank dan GPS tracker. Beberapa pendaki mulai membatalkan perjalanan mereka setelah merasakan aura tak wajar di sekitar jalur pendakian, terutama di sekitar pos ketiga di desa di kaki gunung. Seorang lelaki tua membuka matanya. Ia duduk di teras rumah panggungnya dengan mata berkaca-kaca. Seekor burung hantu tiba-tiba bertengger di pagar, menatapnya tajam. Lelaki itu menghela napas berat. Ia tahu cucunya telah menyeberang ke dimensi yang tak seharusnya. Kakek itu bernama Kyai Wiratma, seorang pertapa yang dikenal saktes sejak era penjajahan. Ia tidak hanya dihormati, tapi juga ditakuti. Banyak yang percaya bahwa ia sudah lama meninggalkan dunia pergaulan manusia karena memilih hidup menyatu dengan alam dan gaib. Meski demikian, warga tahu bahwa ia adalah penjaga tak kasat mata Gunung Sukatapa. Setelah mendengar kabar hilangnya Fadil, Kyai Wiratma tidak bereaksi seperti orang tua biasa. Ia tidak menangis, tidak panik, namun ia mulai mempersiapkan sesuatu yang lebih dalam. Membuka kembali jalur doa dan ilmu kuno yang telah lama ia kunci. Malam itu, ia mengambil sebuah kitab dari balik dinding rumahnya, kitab yang hanya dibuka bila dunia yang terlihat sudah tak lagi dapat menjangkau kebenaran. Ia menyalakan dupa dengan ramuan dari kulit kayu tertentu dan menaburkan garam hitam ke sekeliling rumah. Langit di atas rumahnya terlihat berbeda malam itu. Petir sesekali menyambar, namun tidak diiringi hujan. Beberapa warga mengaku melihat bayangan hitam berlarian di hutan belakang rumah Kyai Wiratma, tapi tak berani mendekat. Kyai Wiratma menggelar sajadah, bukan untuk salat biasa, tapi untuk membuka mata batin kedua, sebuah ritual berat yang biasa dilakukan oleh para wali sapun. Ia memanggil penuntun lamanya, seekor harimau gaib bernama Nogu Biru. Seekor entitas penjaga yang dulu ia kurung dalam janji suci. Kini, janji itu terpaksa ia langgar demi sang cucu. Keesokan harinya sebelum fajar, Kyai Wiratma melangkah menuju kaki gunung tanpa membawa perbekalan. Ia hanya membawa tongkat dari kayu nagasari dan kalung tasbih dari batu meteor. Di mulut hutan, ia berhenti sejenak, membaca sesuatu dalam bahasa yang hanya dikenal oleh mereka yang pernah bersentuhan dengan dunia gaib. Hawa di sekelilingnya mendadak dingin, dan suara jangkrik lenyap begitu saja saat ia melangkah masuk ke dalam hutan. Dedaunan dan ranting menyingkir seolah memberi jalan. Seekor ular tanah yang panjang melintang di jalur utama mendesis ke arahnya, namun tak menyerang ular itu, malah melingkar, membentuk simbol seperti angka 8 terbalik. Sebuah pertanda bahwa sang cucu telah melewati batas waktu. Kyai Wiratma menyentuh tanah dan membisikkan nama Fadil 3 kali, berharap tanah bisa menjawab. Namun, tanah hanya memberi satu petunjuk, aroma darah yang sudah bercampur dengan tanah basah. Jejak kaki Fadil memang ada, tapi tidak meninggalkan bayangan di bawah sinar matahari pagi. Itu artinya, sang cucu telah menyeberang ke dunia arwah. Meski tubuhnya belum mati,
dunia yang disebut oleh para pertapa tua sebagai alam sepi tanpa roh yang tersesat, tertukar, atau dijebak. Langkah Kyai Wiratma semakin berat, bukan karena lelah, tapi karena setiap langkahnya membawa dampak. Pepohonan mulai meranggas meski bukan musimnya. Bunga-bunga layu dalam hitungan detik, dan suara anak-anak menangis terdengar samar dari arah mata angin. Gunung Sukatapa mulai beraksi. Ia tahu bahwa penjaganya yang lama telah kembali, namun bukan untuk mengabdi, melainkan untuk menantang takdir. Di POS ketiga yang dikenal dengan kebun sunyi, Kyai Wiratma mendapati kabin kayu tua yang sudah reot, tempat biasa pendaki beristirahat. Namun anehnya, kabin itu kini terlihat tutur, seperti baru dibangun. Bahkan ada asap tipis keluar dari cerobongnya. Kyai Wiratma tahu, ini bukan dunia biasa. Kabin itu adalah penampakan penjebak jiwa yang dibuat oleh para penjaga dimensi sepi. Ia masuk tanpa ragu. Di dalamnya, waktu berhenti. Tidak ada debu, tidak ada bau kayu laput, hanya keheningan dan satu meja kayu dengan 3 cangkir teh yang mengapul. Di salah satu cangkir, ada rambut Fadil panjang, basah, dan membeku. Kyai Wiratma duduk, menutup matanya, dan mulai membuka mata ketiganya, sebuah kemampuan yang selama ini ia segan demi hidup damai. Dalam penglihatannya, ia melihat Fadil duduk sendirian di sebuah padang ilalang yang tak berujung, dikelilingi kabut merat. Sosok-sosok tinggi tanpa wajan berputar mengelilingi cucunya, membisikkan kata-kata yang bukan dari bahasa manusia. Fadil terlihat pucat dan gemetar, mulutnya bergerak-gerak seolah mencoba mengucapkan doa, namun tidak keluar suara. Saat Kyai Wiratma berusaha memanggil namanya lewat batin, tiba-tiba mata ketiganya tertutup paksa. Suatu kekuatan dari dimensi itu menolaknya, darah menetes dari pelipisnya. Ia membuka matanya dan melihat kabin itu mulai berubah bentuk meja, kursi, dan dindingnya melebur jadi satu dan berubah menjadi tubuh makhluk tinggi bertanduk. Makhluk itu membungkuk dan berkata dengan suara dalam, "Anakmu telah dipilih." Begitu keluar dari kabin, Kyai Wiratma disambut langit mendung yang tak biasa. Awan hitam menggulung perlahan seperti makhluk hidup. Suara petir terdengar meski tidak ada kilat. Gunung Sukatapa menandai kemarahan, bukan hanya kepada manusia yang telah merusak alam, tapi juga kepada Kyai Wiratma yang dulu bersumpah tidak akan pernah naik lagi. Ia berdiri di tepi tebing menghadap lembah yang dipenuhi kabut. Dari balik kabut itu muncul bayangan-bayangan berjalan. Tubuh mereka seperti manusia, tapi kepala mereka hewan, hijan, kucing, bahkan ikan. Mereka adalah kawanan penghukum, entitas yang menjaga batas antara dunia nyata dan dunia sepi. Mereka bergerak tanpa suara, namun keberadaannya terasa seperti ribuan suara berbisik di kepala. Kyai Wiratma berdiri tegak, mengangkat tongkatnya, dan membacakan mantra pemisah dimensi. Tanah di bawahnya bergetar, dan dari tongkat itu muncul sinar biru seperti api yang membakar udara. Namun sinar itu ditelan kabut dalam sekejap. Suara dari kabut itu berbisik keras, "Kau menyeberang tanpa izin, Wiratma, bayarannya adalah nyawamu atau jiwanya." Tiba-tiba, seekor harimau putih muncul dari balik pohon, mengaum ke arah kawanan berkepala binatang itu. Nogu biru telah datang, meski bentuknya kini lebih kurus dan matanya tak lagi bercahaya. Ia tahu perjalanan ini bukan untuk mainan, tapi untuk membayar janji lama, janji yang ia buat pada istri Kyai Wiratma sebelum ia moksa. Fadil adalah penerus darah sakti dan dunia gaib menginginkannya. Kyai Wiratma dan Nogu biru tiba di sebuah dataran rendah yang dikenal dalam dunia gaib sebagai lembah tumbal. Di dunia manusia, tempat itu hanyalah jurang suram dengan rerimbunan lebat dan jurus sempit. Namun dalam mata batin, tempat itu berubah menjadi altar kuno dari batu-batu besar yang melingkar, penuh simbol darah dan ukiran makhluk tak dikenal. Di tengah lingkaran batu itu, ada satu kursi kayu dari akar yang tumbuh sendiri.
Duduk di sana sosok berjubah hitam dengan wajah tertutup kain merah. Sosok itu dikenal sebagai penadah jiwa, entitas yang bertugas menjaga dan menyeleksi arwah yang tersesat. Setiap arwah yang ditemukan di wilayah gunung akan dibawa kepadanya dan jika tidak ditebus, akan dikunyah oleh waktu hingga lenyap dari keberadaan. Kyai Wiratma tak berbicara, hanya meletakkan batu giok hitam warisan istrinya di tanah. Lalu menunduk dalam. Penadah jiwa membuka kain penutup wajahnya, memperlihatkan wajah yang bukan wajah, hanya lubang gelap menganga yang menyedot udara. Kau membawa tumbal, atau hanya kesombongan lama? Katanya. Kyai Wiratma menjawab dengan tegas, aku membawa darahku sendiri. Jawaban itu membuat langit bergetar, batu-batu di lembah bergetar seperti merespon sumpah lama. Penadah jiwa berdiri, mengarahkan tangannya ke langit. Seketika, hujan abu turun. Di dalam abu itu, ada potongan suara, tangisan, dan nyanyian kuno, yang hanya bisa didengar oleh mereka yang pernah kehilangan jiwa. Fadil masih hidup, tapi jiwanya telah diikat pada salah satu dari 9 gerbang kegelapan. Nogu biru mengendus tanah dan menggeram. Ia tahu arah yang harus mereka tuju bersama Kyai Wiratma. Mereka menyusuri lembah menuju celah di antara 2 tebing tinggi. Di sana terdapat gerbang pertama, tempat arwah tersesat sering tertinggal selama ratusan tahun. Hutan ini tak mengenal cahaya, bahkan api tak bisa menyala di dalamnya. Senter, lilin, atau matahari, semuanya lenyap begitu kaki menyentuh tanahnya. Begitu melangkah masuk, Kyai Wiratma merasakan tubuhnya kehilangan bayangan. Udara di dalam seperti air yang padat, menekan setiap inci kulit. Nogu biru menggandakan ukuran tubuhnya untuk menjaga jalur mereka. Pohon-pohon di sini tak punya daun, hanya ranting kering dengan jemari tajam yang meneteskan darah dari embun malam di dalam hutan. Mereka disambut oleh suara anak-anak yang memanggil kakek, kakek, dengan suara Fadil, namun itu hanya tipuan. Wajah-wajah mereka sama persis dengan cucunya, tapi matanya bolong dan mulut mereka penuh ulat putih. Salah satu dari makhluk itu mencoba mencium tangan Kyai Wiratma, namun ia menyemburkan asap hitam dari mulutnya. Kyai Wiratma mengayunkan tongkatnya dan membaca doa pemutus tipu daya. Hutan itu merong seperti kesakitan. Jalur sempit di depan mereka terbuka, dan dari balik pohon, mereka melihat jejak kaki Fadil yang membara dengan cahaya merah samar. Anak itu memang melewati sini, tapi ia tak sendiri. Jejak kedua lebih besar dan berdarah mengiringinya. Mereka mengikuti jejak itu menuju tempat yang lebih dalam. Tiba-tiba, tanah retak dan terbuka, menampakkan tangga batu menurun ke kedalaman bumi. Ini bukan gua biasa, ini adalah bagian dari gunung yang hanya muncul bagi mereka yang mengejar jiwa. Dunia bawah tanah yang disebut gunung dalam gunung. Oleh para penjaga lama, tangga batu itu menjalar ke bawah tanpa ujung. Setiap anak tangganya terasa seperti ditapaki oleh ribuan kaki sebelumnya. Dindingnya dipenuhi ukiran, yang hidup ukiran itu bergerak pelan seperti napas, menggambarkan kisah para pertapa yang gagal menyelamatkan orang yang mereka cintai. Kyai Wiratma membaca nama-nama mereka, mengenal beberapa di antaranya. Di dasar tangga, mereka tiba di aula luas yang diterangi cahaya dari langit-langit kristal. Di tengahnya, ada kolam bening seperti cermin. Kyai Wiratma mendekat, melihat ke dalamnya, dan menyaksikan bayangan Fadil terikat dan tertidur di atas batu hitam, dikelilingi oleh 3 sosok berjubah merah, berjari panjang seperti duri. Salah satu dari sosok itu berbalik, dan matanya bertemu mata Kyai Wiratma meski mereka terpisah dunia. Ia mengenalnya, Raja Arwah Pengikat Duka, makhluk kuno yang pernah dibuang dari dimensi manusia karena memakan kenangan orang hidup. Ia tersenyum, lalu berbisik, jika kau ingin membawa cucumu pulang, kau harus menukar separuh hidupmu dengan seluruh dosamu. Kyai Wiratma tak punya pilihan. Ia tahu bahwa jiwa Fadil terlalu dalam, tertarik ke dalam jaring Raja Arwah. Ia mengambil belatinya,
menggoreskan garis panjang di telapak tangan, dan membiarkan darahnya menetes ke dalam kolam. Cermin. Darah itu tidak mengambang, tapi berubah menjadi ular hitam yang meluncur cepat ke dasar kolam. Tiba-tiba, tanah bergetar. Dari balik kolam, muncul sebuah pilar batu dengan ukiran tubuh manusia setengah hancur. Pilar itu berputar dan memunculkan lubang di tengahnya. Masuki lubang ini dengan semua dosa yang kau ingat. Jika satu saja kau lupakan, cucumu tidak akan pernah kembali. Kata suara gaib itu. Kyai Wiratma masuk ke dalam lubang itu. Ia seperti jatuh ke dalam ingatan. Ia kembali ke masa ketika ia muda, ketika ia membunuh lawan-lawan politik demi menjaga desa. Ia melihat kembali wajah istrinya yang mati muda, karena ia lebih memilih ilmu daripada cinta. Semua dosa itu menjerat tubuhnya seperti akar. Namun ia terus berjalan. Ia menghadapi setiap kesalahan, memeluk setiap luka, dan meneriakkan setiap nama yang pernah ia kecewakan. Darah mengalir dari matanya, tapi ia tak berhenti. Di ujung lorong dosa itu ada Fadil. Tubuhnya lemah, tapi ia menangis melihat kakeknya. Sebelum bisa menyentuhnya, suara gaib kembali berkata, "Sekarang waktunya ujian terakhir." Kyai Wiratma menatap Fadil yang kini hanya terpisah satu langkah. Namun di hadapannya muncul gerbang kedua. Gerbang ini berupa cermin tinggi yang menampilkan bayangan gunung yang terbalik. Di dalam cermin itu, gunung menjulang ke bawah dan langitnya terbuat dari tanah merah yang terus berdenyut. Fadil berada di balik cermin itu, dan untuk membawanya kembali, Kyai harus masuk ke dunia yang tak mengenal hukum alam. Begitu ia melangkah melewati cermin, tubuhnya terasa seperti diputar dari dalam. Langit berada di bawah kakinya, dan tanah menggantung di atas kepala. Arah waktu pun berubah. Ia melihat dirinya muda lagi, melihat Fadil lahir, lalu perlahan mundur kembali ke rahim ibunya. Dunia ini membolak-balikkan semua kebenaran di dunia. Terbalik itu, Kyai bertemu dengan bayangan dirinya sendiri. Namun sosok itu sombong, kejam, dan penuh tawa menghina. Ia adalah dirinya yang pernah memilih jalan kekuasaan dibandingkan kebaikan. Bayangan itu berkata, "Mengapa sekarang baru kau tobat? Kau pikir cucumu bisa menebus seluruh darah yang telah kau tumpahkan?" Tanpa menjawab, Kyai menghantam bayangannya dengan tongkat, dan suara doa keluar dari mulutnya bagaikan petir. Dunia terbalik mulai runtuh. Ia menarik Fadil yang kini tersadar dan menggenggam tangan kakeknya. Namun saat mereka menyeberang keluar, cermin itu pecah. Gerbang telah tertutup, dan mereka kini terperangkap di antara dimensi di sebuah tempat yang bahkan logo biru tak mampu mengendus. Mereka tiba di ladang luas yang dipenuhi bunga putih anyar yang berdingit seperti jantung. Namun yang paling mengerikan, tempat itu tidak memiliki suara, tidak ada angin, tidak ada napas, tidak ada detak jantung. Fadil mencoba berbicara, tapi suaranya lenyap. Kyai Wiratma berusaha membaca doa, namun bibirnya hanya bergerak tanpa arti. Ladang ini adalah wilayah di mana arwah tanpa nama dikubur hidup-hidup, para makhluk yang gagal dikenal semasa hidupnya. Tiba-tiba bunga-bunga putih itu mulai membuka, dan dari dalamnya muncul wajah-wajah yang menjerit dalam diam, wajah-wajah yang tidak dikenal, tapi menatap dengan dendam, seolah menuntut perhatian. Kyai Wiratma tahu satu-satunya cara keluar dari ladang ini adalah dengan mengingat nama-nama mereka. Maka ia membuka kembali kitab tuanya dan mulai menulis nama-nama korban masa lalunya di tanah. Setiap satu nama ia tulis, satu bunga runtuh, hingga akhirnya tinggal satu bunga. Yang tersisa bunga tempat wajah sang istri muncul. Tersenyum lirih, ia meneteskan air mata, membungkuk, dan mengecup tanah. Ladang itu pun bergetar dan retak. Fadil memeluk kakeknya, dan saat itu suara kembali, jeritan burung, desis angin, bahkan detak jantung mereka sendiri terdengar seperti musik. Mereka melangkah keluar menuju cahaya yang muncul di kaki langit. Cahaya itu membawa mereka ke sebuah tempat seperti padepokan tua di puncak gunung.
Di sana berdiri 7 sosok berjubah putih, semuanya mengenakan penutup mata. Mereka adalah leluhur Wiratma, para penjaga garis darah yang hidup ratusan tahun sebelum dia. Tapi tubuh mereka terlihat seperti terikat rantai yang tumbuh dari tulang mereka sendiri. Salah satu dari mereka berseru, "Anak kami telah mencemari keseimbangan. Kau, pewaris yang menukar keabadian dengan kuasa dunia." Mereka menuduh Kiai Wiratma telah memutus silsilah suci karena mengambil ilmu hitam demi kekuasaan. Mereka menolak Fadil sebagai penerus karena darahnya dianggap telah ternoda. Namun Fadil tiba-tiba melangkah maju. Ia berdiri tegap di depan leluhur-leluhur itu dan mulai membaca doa warisan ibunya Do yang hanya diwariskan lewat jalur perempuan suci. Doa itu membungkam para leluhur dan rantai di tubuh mereka mulai mencair. Ternyata Ibu Fadil adalah keturunan wali wanita yang melawan garis keras leluhur itu. Dengan suara lembut, salah satu leluhur membuka penutup matanya dan berkata, "Darah kalian telah bersatu kembali. Tapi ujian belum selesai. Di ujung dunia ini ada satu pintu terakhir. Pintu itu berdiri di tengah jurang kosong, terbuat dari tulang dan kulit, dijaga oleh ratusan sosok tubuh manusia yang telah membusuk tapi tetap bergerak. Mereka adalah mayat para pendaki, pemburu, dan pemuja yang hilang di Gunung Sukatapa sejak ratusan tahun lalu. Pintu itu hanya bisa dibuka oleh nyawa yang bersedia ditukar." Fadil mulai melangkah maju, ingin mengorbankan dirinya demi membuka pintu. Tapi Kiai Wiratma menahan tangan cucunya. "Aku yang membawa dosa, aku yang membuka," katanya. Ia menusukkan tongkatnya ke tanah dan mulai merapal mantra pelepasan jiwa. Cahaya mulai keluar dari tubuhnya. Satu persatu jiwanya tercerai dari raganya. Namun mayat-mayat itu menyerbu sebelum ritual selesai. Nogu biru melompat ke depan, bertarung membabi buta, mencabik satu demi satu. Meski tubuhnya koyak, saat tubuh terakhir runtuh, pintu pun terbuka perlahan, mengeluarkan kabut biru dari dunia terakhir. Alam penimbang dosa di dalam ruang itu. Mereka dihadapkan pada sebuah timbangan raksasa dari cahaya dan kegelapan. Di satu sisi, dosa Kiai Wiratma ditumpuk. Di sisi lain, amal dan kasih sayangnya kepada Fadil diletakkan. Suara tak terlihat bergema. Siapa yang berat akan hilang, siapa yang ringan akan kembali. Ternyata dosa Kiai sangat berat, hingga timbangan mulai miring. Namun Fadil berdiri dan menyerahkan sebuah benda, buku catatan doa-doanya untuk sang kakek, yang ia tulis sejak kecil. Tangisan Fadil menambah beban cahaya, "Dia satu-satunya keluargaku. Dia yang membuatku kenal Tuhan." Timbangan mulai seimbang, dunia seolah menahan napas, dan akhirnya suara itu memutuskan. Jiwa sang cucu dikembalikan. Namun sang kakek tidak boleh kembali dalam wujud manusia. Kiai Wiratma tersenyum tenang. Ia memeluk Fadil untuk terakhir kali, dan tubuhnya berubah perlahan menjadi cahaya kuning yang menyatu dengan udara gunung. Ia telah membayar segalanya. Fadil terbangun di tepi jurang Gunung Sukatapa. Tubuhnya bersandar di pohon cemara tua. Ia tak tahu berapa lama ia menghilang. Tubuhnya lemah, tapi tidak terluka. Di depannya, nogo biru dalam bentuk kecil seperti kucing besar menemani diam-diam. Pendaki lain menemukannya dan membawanya turun ke desa. Di desa, orang-orang terkejut. Fadil dianggap sudah meninggal selama lebih dari 7 hari. Namun tubuhnya tetap hangat dan matanya bersinar berbeda. Ia tak banyak bicara, hanya selalu berdoa setiap malam di halaman rumah kakeknya yang kini kosong. Namun suatu malam, saat hujan deras, suara tongkat kayu terdengar di teras rumah. Fadil keluar dan melihat seekor harimau putih duduk tenang, menatap ke arah gunung. Di sisinya, bayangan samar Kiai Wiratma berdiri sebentar sebelum lenyap di bawah kabut. Sejak saat itu, Fadil sering menerima tamu-tamu misterius, pendaki yang tersesat, warga yang terganggu oleh gangguan gaib. Semua datang mencarinya,
ia mulai belajar ilmu-ilmu lama dari warisan Kyai Wiratma yang tersimpan dalam mimpi-mimpinya. Setiap malam Jumat, suara angin dari arah gunung terdengar membawa potongan ayat-ayat doa. Nogo Biru kini menjadi penjaga desa, terlihat oleh anak-anak tapi menghilang dari pandangan orang dewasa. Gunung Sukatapa pun berubah, lebih sering berkabut, dan suara gaib semakin jarang terdengar. Beberapa mengatakan bahwa gunung itu sedang tertidur, karena penjaganya yang baru sedang belajar menjaga perjanjian lama. Namun Fadil tahu, sesuatu yang lebih tua dari gunung itu sendiri masih menunggu. Karena perjanjian darah tak pernah benar-benar selesai. Beberapa bulan setelah kepulangan Fadil, malam-malam di desa berubah. Warga mulai mendengar suara tangisan dari puncak gunung Sukatapa. Anak-anak mengigau menyebut nama Wiratma. Hewan-hewan peliharaan menolak keluar saat matahari terbenam. Fadil, yang kini dianggap sebagai penjaga spiritual baru, mulai merasakan sesuatu yang tidak seharusnya bangkit. Dalam tidurnya, Fadil dihampiri mimpi tentang kamar bayangan, ruang, dimensi dalam tubuh manusia tempat dosa bersembunyi dan beranak pinak. Dalam kamar itu, Kyai Wiratma muncul bukan sebagai sosok damai, melainkan sebagai entitas samar yang terus berbisik, "Aku tidak sendiri saat pergi. Ada yang ikut." Ternyata, saat Kyai Wiratma menembus dimensi akhir dan membayar dengan jiwanya, satu entitas kuno ikut lolos dari penjagaan dunia bawah. Entitas itu adalah penjaga ke-10, makhluk yang tak pernah disebut dalam kitab. Karena ia bukan bagian dari neraka maupun surga, ia hanya tumbuh dari dendam dan kehilangan. Fadil terbangun dari mimpi dengan darah keluar dari hidung. Di luar rumah, seluruh tanaman layu. Dalam semalam, ia sadar, warisan kakeknya bukan hanya ilmu, tapi juga musuh lama yang kini bebas. Nogo Biru mulai menunjukkan tanda-tanda sekarat. Tubuhnya memucat, dan sorot matanya pudar. Ia kini lebih sering duduk diam di bawah pohon tempat dulu Kyai Wiratma biasa semedi. Fadil memeluknya, dan dalam pelukannya, Nogo Biru mulai berbicara untuk pertama kalinya dalam suara manusia, dalam bahasa gaib yang membuat daun-daun bergetar. "Aku adalah sisa sumpah. Ketika sumpah itu lunas, aku harus kembali ke tanah awal." Ucapan Nogo Biru membuat Fadil menangis. Tapi penjaga ke-10 membawaku bersamanya saat sang kakak moksa. Ia menyusup lewat cahayamu, dan kini telah hidup dalam bayanganmu sendiri. Nogo Biru menyerahkan satu helai bulu putih berkilau. "Gunakan ini untuk mengikat waktu. Tapi ingat, waktu yang kau ikat bisa saja membelit dirimu sendiri." Setelah itu, tubuh Nogo Biru perlahan larut menjadi bunga-bunga kecil berwarna biru yang hanya mekar saat malam. Fadil menatap langit. Bintang-bintang yang biasa bersinar di atas puncak Sukatapa telah hilang, digantikan kabut tebal berbentuk wajah yang menangis. Fadil naik lagi ke Gunung Sukatapa, kali ini sendirian. Ia membawa kitab tua warisan kakeknya, helai bulu Nogo Biru, dan segumpal tanah dari makam ibunya. Ia harus melakukan ritual pemutus bayangan, ritual langkai yang bisa menutup dimensi tempat penjaga ke-10 masuk dengan syarat. Satu jiwa harus diserahkan sebagai umpan di puncak. Fadil menggali lubang di tengah batu datar tempat dulu Kyai Wiratma semedi. Ia menaruh rambutnya sendiri, sehelai demi sehelai, sambil membaca mantra pemutus diri. Tapi saat mantranya sampai pada bait terakhir, suara dari balik kabut menyela. Suara itu menyerupai kakeknya, lembut, namun penuh jebakan. "Fadil, jika kau tutup pintu ini, kau juga akan menutup semua kenangan tentangku. Kau akan hidup tanpa ingatanku, tanpa doaku. Siapkah kau hidup tanpa warisan?" Fadil gemetar, tapi menggenggam bulu Nogo Biru dan berkata, "Kebaikanmu tak seharusnya menjadi jembatan kejahatan." Ia menancapkan bulu itu ke tanah dan menaburkan garam doa. Kabut itu merong, dan bayangan raksasa dengan 10 lengan muncul dari langit, mencoba turun ke dunia nyata. Tapi cahaya dari bulu Nogo Biru menghancurkan satu persatu lengannya, hingga
Akhirnya sosok itu kembali diseret ke langit oleh suara 2000-an leluhur. Pagi datang perlahan. Fadil masih terduduk di puncak. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat. Tapi langit cerah. Burung kembali berkicau. Gunung Sukatapa hening. Bukan karena kemarahan, tapi karena damai. Fadil tahu peperangan telah usai. Untuk sekarang, ia turun dari gunung dengan langkah ringan. Bukan karena tubuhnya kuat, tapi karena jiwanya telah dibersihkan oleh kesetiaan, pengorbanan, dan cinta. Di desa, orang-orang menyambutnya seperti nabi kecil. Namun ia tidak tinggal di sana lama. Ia membangun sebuah pondok di tengah hutan, hidup sederhana, menjadi penjaga yang tidak disebut, tidak dikenal, namun selalu hadir. Dan setiap malam, dari balik kabut gunung, terdengar suara tongkat kayu perlahan mengetuk tanah. Suara itu tak membuat takut, tapi memberi rasa aman, karena mereka tahu sang kakek belum benar-benar pergi. Ia hanya berubah menjadi penjaga waktu, menjaga garis darahnya, agar tak lagi dimiliki oleh kegelapan.